Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2023-179 akan menjelaskan vlog tentang Artificial Intelligence. Baiklah, pada skop puting kita akan belajar tentang Artificial Intelligence. Baiklah, kita yang pertama adalah sejarah dari AI tersebut. Nah, istilah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence tersebut muncul pertama kali pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth. Namun, sebetulnya sistem kecerdasan buatan ini sudah ditanamkan jauh sebelum itu oleh para ahli dari masa ke masa yang melakukan penelitian untuk mengembangkan kecerdasan buatan ini. Baiklah, perkembangannya itu dimulai pada tahun 1900. Pada tahun ini dengan munculnya filsuf-filsuf yang mengeluarkan teori matematika yang berdasarkan mesin dan komputer, kecerdasan buatan seperti George Boole, yang mana dia ilmuwan yang menjelaskan tentang aljabar boolean, yaitu ilmu operasi logika yang mana untuk menentukan suatu kebenaran tentang true dan false dengan lambang 0 dan 1 yang mana sama seperti bahasa dalam komputer dalam bentuk angka dan bit. Lalu juga dikembangkan oleh ilmuwan yaitu bernama Alfred Noel Whitehead dan Bertrand A.W. Russell yang menciptakan suatu karya terpenting untuk kecerdasan buatan yaitu Principia Mathematica atau PM yang menjelaskan aksioma dalam bentuk simboli logik yang belum bisa dibuktikan tetapi landasan pemikirannya itu yang logis. Namun karya tersebut sempat disanggah pada tahun 1931 oleh Gödel yang mengeluarkan teori incompleteness. Dalam teori itu yang menjelaskan bahwa PM tidak akan mungkin bisa berjalan sesuatu dengan lengkap karena akan selalu ada dalam yang tidak sempurna. Lalu pada tahun 1930 pada era ini para ahli membicarakan berbagai komputer dapat mempresentasikan pengetahuan. Mesin komputer hanya akan bergerak jika sudah dimasukkan data. Para ahli memperdebatkan bagaimana cara memasukkan data-data tersebut ke dalam mesin agar mesin dapat mempelajarinya. Lalu kita berlanjut pada tahun 1950. Pada era 1950-an muncullah seorang ilmuwan lagi yang bernama John McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Alexander Simon, Alan Newell, dan Edward Albert Feigenbaum yang mulai merumuskan istilah AI. AI muncul pertama kali pada 1956 di pertemuan Dartmouth. Kontribusi lainnya yang membawa perkembangan bagi komputer adalah bahasa LISP atau LIST processing yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi klasik. Lalu ada juga semantic network and frame, expert system, serta general problem solver. Lalu pada tahun 1980 dikenal juga dengan second wave of AI. Para ahli yang berkontribusi dalam era ini adalah Ravid Rumelhart, Lutfi Zadeh, John Holland, Lawrence Vogel, Ingo Rosenberg, dan John Koza. Hasil penemuan mutakhir di era ini adalah sebagai berikut. Perkembangan learning of NLP, fuzzy logic, genetic algoritma, evolutionary programming, evolution strategy, dan genetic programming. Lalu pada tahun 2000, kecerdasan buatan yang ketiga bermula pada era 2000-an saat komputer dan internet sudah ada. Adapun produknya perkembangannya meliputi penemuan World Wide Web atau WWW oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Internet of Things atau IoT oleh Kevin Anston pada tahun 1999. Sistem cloud yang dimulai pada 1950 dan berkembang hingga 90-an sehingga muncullah istilah Big Data oleh John R. Mashley pada 1998 dan Deep Learning oleh Geoffrey Hinton pada tahun 2006. Jadi, kini AI berkembang dengan jauh dan seiring semakin canggihnya teknologi dari masa depan bukan tidak mungkin AI akan menjadi tumbuh bersamanya. Lalu, apa saja sih manfaat dari AI tersebut? Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan AI seperti pemanfaatan cognitive automation yang mana robot cognitive bot untuk mengerjakan pekerjaan membutuhkan pengetahuan manusia, maka dia bisa melakukannya seperti manusia mengawasi dan memvalidasi hasilnya. Lalu bekerja hampir mendekati sempurna. AI bisa bekerja mendekati sempurna apabila dia telah melakukan pembelajaran yang akurasinya itu tingkat tinggi. Lalu ada AI mampu menganalisis data. AI dapat menganalisis data dan secara mendalam dan lebih banyak, tentu saja dengan melatih dengan model deep learning supaya AI tersebut bisa mengingatkan dari data tersebut. Lalu AI mampu belajar. Apabila AI itu tidak belajar, maka AI
tersebut tidak bisa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Karena melalui algoritma pembelajaran yang bersifat progresif, AI dapat menemukan struktur atau pola tren ya, dalam keteraturan data. AI dapat mengoptimalisasi pekerjaan yang repetitif, yang mana tidak hanya mengoptimasi sebagai pekerjaan yang bersifat repetitif dan manual, tetapi AI juga dapat mengotomatiskan pekerjaan rumit yang membutuhkan kemampuan kognitif oleh manusia. Lalu, contoh penerapan AI adalah seperti asisten virtual, media sosial, search engine, streaming, mobile banking, transportasi online, belanja online, dan lain sebagainya. Itu sekarang pada masa sekarang yang ini, penerapan AI itu sudah mencakup seluruh aspek kehidupan yang ada di dekat manusia. Mungkin untuk contoh jurnal nasional dan internasional mengenai AI dapat kita lihat dari link seperti berikut. Mungkin sekian vlog untuk materi artificial intelligence yang pertama ini. Kalau ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.